Wangi, 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 wangi. Lancip banget lagi, lancip. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal merasa anime lagi yang sudah 4 episode jadi anime kesukaan gua di musim summer 2021 kali ini, Boku Tachi no Remake. Jadi Boku Tachi Remake atau Remake Your Life yang pasti episode kemarin cukup epic karena si Kiyoya ini berhasil gitu untuk menjalankan atau melaksanakan tugas pertamanya sebagai mahasiswa Universitas Seni dengan membuat film yang menurut gue cukup clever sih. Jadi dia bikin slow motion yang memang waktunya pas 3 menit kurang gitu loh. Dan akhirnya mendapatkan juara ketiga gitu, walaupun Mbak Eiko yang tetap juara satu sebagai ya gue bilang emang Mbak Eiko ini emang teladan sih di apa namanya di Universitas Seni ini gitu. Nah, tapi yang mulai menarik di episode kemarin itu yang pasti adalah bagaimana genre romance ini mulai kental gitu. Antara Nanako dengan Kiyoya dan Shinoaki dengan Kiyoya gitu. Jadi Shinoaki ini sempat drop atau sempat kayak putus asa deh gitu. Karena memang Shinoaki kayak merasa apa ya, kayak nggak ada semangat lagi untuk membuat gambar gitu. Padahal memang gambar yang dibuat Shinoaki itu adalah idolanya si Kiyoya gitu. Tapi akhirnya Kiyoya membuat Shinoaki semangat lagi dan akhirnya Shinoaki mulai luluh gitu dengan Kiyoya. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan di episode 4 kali ini? Tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung ke animenya saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung ke episode 4 Boku Tachi no Remake. Let's go. Jadi wah, kayaknya Umi nih, yes, yes, fan service, yes, yes, mantap, mantap, yes, finally gitu fan service gitu, banget, Mbak Eko, wangi banget Mbak Eko, wah Shinoaki, ini Shinoaki wangi, wangi juga nih, bener dong, wangi, 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 lancip banget lagi, lancip. Aduh. Uh, aduh. Berdiri nih, berdiri nih. Diri nih. Berdiri nih. Gila. Gila, 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 gila. Gila, gila. Baiko wangi banget, sumpah. Wangi banget itu. Kayaknya bikin film sih di Umi gini, di pantai. Iya, bikin bikin film ya. Eh, oh no. Oh no. Uh. Please, link dojinnya Mbak Iko dong, please. Please. Memang sesuai prediksi di episode kemarin gitu. Jadi ya liburan musim panas gitu loh. Karena kan nanti kan bakal apa namanya masuk kuliah lagi atau semester baru lagi ketika musim panas berakhir gitu loh. Liburan musim panas berakhir gitu loh. Gila, penggi banget sih. Soalnya gini men, opening aja udah gitu, pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada gitu.
tananana tananana tananana. Let's go episode 4 dengan judul pikirkan yang bisa kau lakukan. Ya, sama. Tapi yang ditampar si Suryaki anjir. Gue pikir si Kiyoya gitu. Nggak kayak Nanako kan ajar aja gitu. Kiyoya yang diajar itu. Tapi yang diajar si Kiyoya oke lah. Oke, kita fokus lagi ke ceritanya gitu. Oh. Galak banget sih mbak. Nani? Adik? Senpai? Lu udah tua gitu? Keiko Tomioka. Loli. Enggak, kayaknya dia udah tua berarti dong. Kan kita masih seperti tingkat pertama kan? Eh? Hanya itu. Mungkin yang nggak klimaks sekali, makanya Mbak Iko tuh kayak ada yang ganjal gitu. Nah, kita lihat. Ini di mana nih? Di pantai kah? Sedih dong. Oke. Ayo lu. Haha. Nah, tadi ada yang lebih hebat gitu. Atau yang lebih bagus. Nah, Pasti diperdebatkan. Pasti diperdebatkan. Iya, pasti diperdebatkan. Iya, oke. Iya, benar. Mhm. Oke. Jadi filmnya mereka tuh actingnya tuh ya bagus gitu loh. Tapi ya itu sih, jadi kayak sesuatu yang membuat gue juga jadi tahu gitu loh. Ya emang penilaian itu nggak cuman tentang acting aja, tapi tentang latar, tentang eh, timing,
story kan. Jadi nggak cuma acting doang yang menjadi sebuah nilai dasar penilaian film tersebut. Jangan, please. Please jangan. Jangan, please, please. No way, no way, please, please, no. Please. Jangan lu nyanyi nyanyi Rurouni Kenshin lagi loh. Asih bentar. Gue feeling gue sih. Nggak tau, ini feeling gue atau lagunya beda kali. Bener kan? Udah? Udah? Tapi gue nggak denger, men. Gue nggak tahu. Oh, katanya sekarang lebih bagus gitu, lebih better. Tapi kan emang nggak diperlihatkan itu lagunya. Ya bingung, bingung. Ah, ah, ah. Wah, jangan gitu dong. Topengmu dong. Mbak Iko galak banget anjir. Galak, 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 galak. No, 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 no. Masih track nih. Urusai! Masih gitu. Iya kan, bener kan? Ada ketebak. Bener, bener. Ini yang dirasakan Kiyoya juga sih. Ya, bener banget. Nah, dibela. Dibela sama Kiyoya. Dibela sama Kiyoya gitu. No. Ya, apa yang dikatakan bener. Iya bener. Apa yang dikatakan bener gitu. Tapi nggak gitu, men. Kasian gue. Cuma kasian, men. Jadi ini kayak dilemanya Kiyoya juga gitu. Orangnya si Eiko juga judes judes tapi jujur gitu loh. Tapi emang ya mau gimana gitu loh. Karena Kiyoya pun juga punya masa yang sama gitu. Jadi dia kan masuk universitas seni, universitas ekonomi kan sebelumnya. Dan dia memperbaikinya di universitas seni gitu loh. Karena sayang sama bakatnya gitu loh. Nah, per- permasalahannya hampir sama gitu. Dengan si Nanako gitu loh. Nanako bisa nyanyi, kenapa nggak masuk jurusan musik gitu loh. Iya, bener. Dilakoni serius dari sekarang. Cowok.
Iya, sekarang tinggal si Nanako gitu, pilihannya gimana gitu. Apakah dia mau menerima keadaan itu atau ya udah tetap dengan nggak terima dengan kritikan dari si Eiko gitu. Iyalah, iyalah. Tapi jujur lu jujur men. Iya. Hmm. Hmm. Berarti mungkin tadi better sih nyanyinya dibanding yang di episode 3 kemarin gitu. Hmm. Hmm. Iya. Ah, dasar lu Kyo ya. Kok gue ngerasa ngerasa ini ya? Enggak. Mungkin perasaan gue aja sih. Food kampus. Fix. Nanti Nanako bakal nyanyi di sini, gue yakin. Karena prediksi gue sih, kayaknya emang iya. Mewakili eskulnya. Huh. Iya. Pensi. Apa itu? Perwosa apa tuh? Janjian aneh-aneh lagi. Standar. Standar. Standar anime. Bener, fix nih. Cafe Mate tuh standar anime sih. Kemarin Tante Won sendiri juga Cafe Mate gitu. Iya bener sih. Terus Real Life juga Cafe Mate. Ya kan? Standar sih. Hmm. Iyalah. Udah aja yang cebol gitu. Oh nama. Sebelahan anjir. Iya, dia senpai pasti. Oh, dia angkatan pertama kayaknya sih. Ya kan? Dia angkatan pertama kayaknya. Nah, tadi disindir juga kan. Tasia. Kok suaranya kayak Koga Aoi juga sih, sama kayak si Shiroaki juga gitu. Shinoaki juga. Hmm. Wah, bingung lo Kyo ya. Wah, ini udah mulai mendekati. Tapi ya karena mungkin
perlu belajar lagi. Mungkin nanti kali bakal terjadi gitu. Itu siapa anjir? Enggak, tapi ya itu sih. Jadi Konoko. Apa itu Konoko? Ya Nanako jawabannya. Nanako udah. Nanako udah fix Nanako. Iya bener kan? Bener pasti Nanako gitu. Yang ikut musisinya Nanako, Sopone gitu. Gelap banget kan. Gelap. Ya. Gak mau denger dia. Iya. Enggak, sekarang lebih better sih kayaknya. Apa gue yang salah denger kali? Tapi emang nggak, maksudnya episode kemarin tuh menurut gue agak kurang gitu. Tapi episode sekarang lebih better lagunya. Apa yang dinyanyikan Nanako gitu. Hmm. Yes. Lu bisa. Ayo please. Buka pintunya. Wah. Mbak Citoge. Ya, gitu dong. Finally itu. Finally gitu loh. Mm-mm. Iya. Karena itu bakat, men. Bakat nyanyi tuh udah nggak bisa harus tetap dikembangkan gitu. Sayang punya bakat nyanyi tapi itu mulai bumbu-bumbu romance secara nggak langsung. Iya, iya, mulai kelihatan, mulai kelihatan, mulai kelihatan haremnya gitu. Oke, jadi akhirnya gitu. Uh, ya di awal-awal atau di menit-menit awal kita melihat ada fanservice yang cukup wangi banget itu. Karena syuting pantai, men. Tapi ketika video yang atau film yang dibuat oleh kelompok Kyoya dan kawan-kawan gitu loh, merasakan ada sesuatu yang kurang gitu loh. Nah, salah satunya adalah aktingnya dari Nanako yang memang dinilai si Kawasegawa tuh nggak maksimal gitu loh. Itu yang membuat apa ya, jengkel. Si Eko buat Eko tuh jengkel itu dengan apa namanya, si Nanako berbuat acting gitu kan. Tapi ya gimana, men ya, menurut gua hal yang tidak kita punya itu sebenarnya lebih baik dipelajari, men. Kalau masalah bakat
itu tempat dimanapun juga bisa gitu loh, kayak nyanyi itu kan nggak perlu harus masuk nggak perlu masuk kuliah menyanyi gitu loh. Itu kan nyanyi itu bisa dikembangin sendiri lah gitu. Jadi ya itu sebenarnya bisa dilatih gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak sesuatu yang kita yang tidak punya, nah itu harus kita belajar lebih jauh gitu loh. Kayak kuliah contohnya gitu. Jadi makanya gue ngerti sih perasaannya si Nanako ini. Jadi dia itu kayak dia sebenarnya bisa nyanyi, tapi dia juga ingin belajar film gitu loh. Jadi makanya ya gue udah mulai mendapatkan benang merah gitu apa yang nanti bakal diperankan oleh Nanako di future-nya dia gitu. Jadi dia bakal ngisi suara atau ngisi soundtrack game kali atau soundtrack film anime atau soundtrack apapun itu, dia jadi kayak komposer gitu sih. Ya menurut gue cukup better sih. Jadi ya kayak ini deh ya kayak nyanyi soundtrack gitu, maksudnya apa ya bahasanya ya, komposer sih kalau kata gue sih. Ya itu atau orang di balik layar lah kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kayak sebuah kepingan puzzle yang nantinya bakal digabungkan oleh Kyoya dan nanti jadi karya yang sangat hebat gitu kalau kata gue sih gitu. Jadi kayak Kyoya ini kayak baru nemu gitu loh potensi teman-temannya, makanya kelihat Nanako yang bisa nyanyi, terus dia juga suaranya bagus gitu loh, dan dia juga pandai berakting walaupun si Eiko nggak terima karena aktingnya masih kurang maksimal. Tapi itu sih jadi alasan kenapa akhirnya Kyoya ini kayak ingin menggali terus gitu kemampuan atau potensinya si Nanako gitu, karena Nanako ini punya potensi sebagai komposer yang hebat menurut gue seperti itu. Jadi kayak pengisi suara di soundtrack anime atau film atau game yang nantinya bakal ditekuni dengan baik gitu oleh si Nanako gitu. Dan lucunya memang lagunya masih Rurouni Kenshin gitu, makanya memang ini, mungkin ada kerjasama kali atau sesuatu hal yang ya kayak kerjasama sih sama anime Rurouni Kenshin, makanya akhirnya lagunya bisa selalu diputar-putar gitu. Atau mungkin karena kerjasama dengan musiknya yang bisa dipakai juga atau dipakai kembali gitu oleh anime Bokutachi no Remake gitu. Ya itu aja sih reaction anime dari gue cukup terhibur banget dengan episode 4 dan gue berharap semoga episode 5 ini jauh lebih baik dibanding episode 4 gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka dengan dislike, jangan lupa subscribe biar gue semakin semangat dalam membuat video lainnya. Dan jangan lupa isi di komentar kira-kira anime summer apa lagi yang bisa gue bahas, karena gue butuh mungkin satu lagi anime yang nantinya kita bisa bahas bareng-bareng. So far memang gue punya simpenan sih, tapi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi, maka itu akan jadi replace atau jadi pengganti. Ya nantinya anime tersebut bakal gue ganti atau gue punya cadangan lah buat gantiin anime tersebut gitu. Dan jangan lupa, tadi sudah like ya? Oh ya, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya. Dan bye.